Shalom. Halo anak-anak SDK 1 semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini untuk mengikuti kebaktian bersama-sama. Beratna harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama dengan teman-temanmu kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi anak-anak SDK 1 untuk mengikuti kebaktian walaupun dari rumah kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah memuji serta memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat berikutnya terambil dari kitab Ester 5-8. Ester 5-8. Anak-anak, judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu tetap berani, jangan takut. Tetap berani, jangan takut. Anak-anak, hari ini kita akan melihat bagaimana sih sikap seseorang saat berada dalam keadaan terdesak atau mengalami kesulitan dan terancam hidupnya. Bahkan termasuk orang-orang yang dikasihinya pun mengalaminya juga. Apakah dia akan menyerah? Apakah dia tetap mengungkapkan kebenaran? Atau sebaliknya dia memilih untuk diam agar bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nah, mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang.
anak-anak, ternyata dia adalah Ratu Ester. Ratu Ester ini awalnya takut menghadap raja dan takut untuk menyampaikan kebenaran. Dia takut jika tidak berhasil, maka dia akan dihukum oleh raja. Tetapi Ester pun tidak ingin jika saudara-saudara sebangsanya menderita karena rencana jahat dari Haman tadi. Sehingga Ester memberanikan diri datang pada Raja Ahasiweros. Padahal saat itu nih, jika ingin menghadap raja, mereka harus dipanggil terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan mendapat hukuman. Tapi Ratu Ester dengan penuh keberanian datang kepada raja. Dia tidak takut karena dia tahu bahwa Allah akan melindungi dia karena dia melakukan hal yang baik bagi bangsanya. Ternyata raja mau menerima kedatangannya dan mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Ratu Ester. Sehingga bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi beserta dengan Mordekai pamannya, tidak jadi dibunuh oleh raja. Mengapa? Karena sebelum melakukan itu semua, Ratu Ester dan juga pamannya Mordekai beserta dengan orang-orang Yahudi semuanya, mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari lamanya. Sehingga Tuhan menolong mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Anak-anak, kita pun mungkin pernah atau sedang mengalami hal yang sangat menakutkan. Baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja kita berada. Mungkin kita takut jika kita tidak berhasil dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana jika nilaiku jelek? Aku takut untuk menyampaikan pendapatku. Aku takut jika bertemu dengan orang banyak. Aku takut untuk berbicara kepada orang lain. Takut bagaimana dengan masa depanku? Aku takut bagaimana dengan sekolah, dengan hidupku jika pandemi belum juga selesai. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya yang mungkin kita alami. Nah, anak-anak, hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Ratu Ester. Yang pertama, Ratu Ester percaya dan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan saja melalui berdoa dan bahkan mereka berpuasa bersama-sama. Ratu Ester tahu bahwa dengan kekuatan sendiri, pasti dia tidak akan berani datang kepada Raja Ahasiweros dan bahkan tidak akan berhasil. Tetapi dia percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertainya. Yang kedua, Ratu Ester ini berani. Dia berani mengambil keputusan, berani menyampaikan kebenaran kepada Raja Ahasiweros. Itu semua untuk kebaikan bangsanya juga. Ratu Ester menjadi saksi Tuhan bagi bangsanya, yaitu menyatakan kebenaran tentang perbuatan Haman yang jahat kepada mereka. Anak-anak, kita pun hari ini diajak melalui kisah Ratu Ester tadi untuk berani menghadapi keseharian kita dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita semua. Seperti Ratu Ester tadi yang menjadi saksi kebenaran, mari kita pun menjadi saksi Tuhan yang berani di tengah dunia ini. Berani menyatakan kebenaran, sebab Tuhan pasti selalu menolong kita. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus.
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami agar kami dapat berani menyatakan kebenaran dimanapun kami berada, seperti yang dilakukan oleh Ratu Esther. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh siswa SDK 1 yang pada hari ini akan kembali belajar dari rumah mereka masing-masing. Engkau terus memberkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh orang tua siswa. Tuhan sendiri yang memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk guru-guru dimanapun mereka berada. Engkau juga yang terus memberkati mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang masih berada dalam keadaan pandemi. Tuhan sendiri yang melindungi dan menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, kebaktian kita sudah selesai pada hari ini. Jangan lupa setelah mengikuti kebaktian ini kamu mengisi buku sekolah minggu pada sekolah kalian masing-masing ya. Ingat selalu untuk jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!